Misalnya di situ di workshop Anda ini poles 500.000 misalnya nih, 500.000. Pak, nanti di luar aja deh. Pak, saya datang ke rumah Bapak aja. Saya ada orang kok. Nanti saya datang ke rumah Bapak, gak usah 500 tapi 350.000 gitu. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil. Kita bahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Ya, saya bikin lagi video ini. Ada sesuatu yang harus saya bahas di video ini. Padahal di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas secara spesifik tentang salon mobil. Jadi ada beberapa owner cuci mobil di daerah yang sampai saat ini masih istilahnya dia punya cucian tapi dia belum bisa menjalankan salon mobilnya gitu. Ada yang menghubungi saya bagaimana sharing lah, istilahnya sharing. Saya tidak menggurui tapi dalam bentuk sharing, saling memberi masukan gitu. Kalau di Jakarta ini sudah sangat langka car wash yang tidak ada salon mobilnya, ini sudah sangat langka. Tapi kalau di daerah sepertinya masih ada deh car wash yang tidak ada salon mobilnya. Jadi fokus ke car wash saja gitu. Nah, contohnya ada yang informasi ke saya. Jadi kita sharing-sharing begitu. Makanya ini saya buatkan video gitu. Untuk car wash yang tidak ada salon mobilnya, ini kalau menurut saya ya sangat disayangkan sekali. Namanya car wash itu sudah satu paket dengan salon mobil, harusnya seperti itu. Mindsetnya harus kita rubah. Car wash itu harus satu paket dengan salon mobil. Jadi mobil yang datang memang tidak sebanding, yang dicuci tidak sebanding dengan banyaknya yang di salon. Tapi paket salon mobil ini itu biasanya satu pasar dengan cuci mobilnya gitu loh. Terus bagaimana kalau misalnya belum ada pengalaman untuk mengelola salon mobilnya? Ya memang beda sih. Pengelolaan salon mobil ini dengan pengelolaan SDM cuci mobil itu beda. Karena dari SOP pekerjaannya juga sudah berbeda begitu. Untuk pengerjaan salon mobil itu lebih detail, artinya harus punya skill yang khusus lah untuk bekerjanya. Trainingnya pun tidak bisa cepat, minimal itu bisa 1,5 bulan sampai 3 bulan itu baru bisa untuk dilepaskan bekerja sebagai teknisi salon mobil. Kalau cuci mobil kan training paling 1 minggu lah, 1 minggu udah bisa cara mencuci mobil yang benar itu seperti apa begitu. Walaupun nanti pengalaman lapangan itu yang mengajari mereka baik salon mobil atau cuci mobilnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjalankan salon mobil, Pak, setelah kita sudah punya usaha cuci mobilnya gitu. Ya pertama kita harus rekrut karyawan. Kalau memang kita mau kelola ya, kita harus rekrut karyawan yang berpengalaman, yaitu teknisi gitu. Dan teknisi ini gajinya juga harus berbeda dengan kru cuci. Kalau ini saya katakan di sini kru cuci dan teknisi ya. Kalau kru cuci itu misalnya berpendapatan 1,5 sampai 2 juta bersih setelah dapat uang makan, tempat tinggal. Teknisi itu minimal bisa 2,5 sampai 3 juta harusnya pendapatannya seperti itu. Jadi berbeda karena skill sama-sama punya skill tapi berbeda
job desk-nya berbeda, pekerjaannya berbeda, resikonya lebih besar teknisi daripada kru cuci gitu. Resikonya apa saja Pak sebenarnya untuk teknisi ini? Ya dia bisa resiko untuk misalnya gini, poles body, dia ada resiko untuk bikin cat itu rusak dan lain sebagainya. Ini contoh kecilnya. Kalau cuci kan nggak banyak resikonya gitu kan, cuman membersihkan saja, semprot, membersihkan, ngelap, vakum, itu aja sih kalau cuci. Makanya dari pendapatan sudah berbeda tadi. Nah, kalau Anda mau pusing, Anda harus rekrut orang. Ini solusi pertama ya. Anda harus rekrut orang yang berpengalaman. Jadi nanti Anda sambil bisa belajar. Sebenarnya ini terlambat kalau menurut saya. Anda belajar sambil usaha berjalan terlambat. Harusnya Anda belajar dulu, kemudian baru setelah Anda menguasai tekniknya, teknik sistem operasionalnya untuk salon dan cuci mobil ini, Anda bisa jalankan usaha. Nah, kalau seperti ini, Anda misalnya sudah berjalan tapi Anda baru mau terjun untuk salon mobilnya, ya nggak masalah juga sih sebenarnya, nggak masalah. Tapi Anda harus ekstra hati-hati karena tipe karyawan ini ada juga yang memanfaatkan situasi, ketidaktahuan owner itu bisa dimanfaatkan juga. Makanya Anda harus benar-benar jeli dalam mencari teknisi cuci mobil begitu ya. Kalau Anda yang pertama tadi Anda rekrut karyawan, Anda gaji bulanan misalnya seperti itu. Jadi Anda bikin aman lah gajinya. Berapa misalnya rata-rata teknisi salon mobil di Indonesia ini, kalau di Jakarta itu ya 2,5 sampai 3 juta bersih misalnya seperti itu. Itu beda dengan uang tips yang mereka dapatkan dari pelanggan, itu beda. Jadi 3 juta, ya udah kan Anda gaji 3 juta. Mau nombok, mau seperti apapun, Anda komitmen dulu. Jangan baru pertama Anda langsung profitnya mana, nggak bisa seperti itu cuci mobil. Jadi Anda harus tahu dulu. Tapi ada batas waktu selama 3 bulan. Kalau tidak ada profit ya Anda harus tendang. Anda harus cepat tinggalkan usaha itu. Kalau 3 bulan sudah nggak ada profit, berarti ini udah nggak. Jadi dalam 1 sampai 3 bulan Anda jangan cari profit dulu. Anda pelajari dulu benar-benar, oh ya di sini. Tapi dalam 1 sampai 3 bulan itu harus grafiknya harus progres. Tidak bisa menurun seperti ini. Harusnya seperti itu kan. 1 bulan Anda kuasai, 2 bulan pasarnya seperti apa, 3 bulan profitnya di mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda tidak mau resiko, Anda bikin storan. Anda harus cari teknisi salon mobil yang sudah punya modal. Artinya dia sudah punya modal untuk bawa peralatannya, bawa bahan bakunya, obat poles dan lain sebagainya. Anda bikin storan. Nah, misalnya bagaimana cara bikin storan ini, Pak? Ya, saya harus tahu dulu berapa besaran modal yang Anda keluarkan untuk bikin tempat salon mobilnya. Kalau misalnya Pak, modal saya ini saya habis sekitar 50 juta lah untuk bikin lampu-lampu salon mobil ini. Kira-kira, ya Anda kan punya hitungan bisnis. Kalau Anda minta pendapat saya berapa dari 50 juta ini, berapa dari sewa tanahnya, terus listriknya, ya Anda perlu lebih tahu lah. Kalau Anda sudah jadi pengusaha kan Anda lebih tahu. Jadi berapa sebulannya yang harus Anda hasilkan. Tapi dengan catatan pasar salon mobil itu berapa, begitu kan Anda harus tahu juga kan pasar salon mobil itu berapa. Misalnya satu mobil ini 700.000 pasarnya. Ya dari 700.000 dalam 100% itu Anda minta setoran berapa gitu. Misalnya Anda mau yang 50%, yang 50% untuk teknisi dan untuk teknisi lah pokoknya. Anda sudah mikir lagi, Anda tinggal bayar listrik aja di situ sama menyediakan tempat untuk bahan baku dan lain sebagainya. Anda tidak mikirkan itu. Tapi ada resiko loh seperti itu. Ada resikonya adalah pasti ada resiko lah kerja seperti ini. Resikonya apa? Ini saya kasih bocoran resikonya ya, bahwa kalau kita tidak tahu menahu tentang pasar salon mobil, bahkan kita borongkan seperti itu, kita lepas seperti itu, ya kita kan tidak ada pengawasan kan. Otomatis pengawasan itu tidak seketat ketika kita bayar bulanan gitu loh. Nah itu resikonya. Teknisi ini bisa deal-dealan di luar loh kadang seperti itu. Artinya Pak, di sini nanti misalnya di situ di workshop Anda ini poles 500.000 misalnya nih. 500.000. Pak, nanti di luar aja deh. Pak, saya datang ke rumah Bapak aja. Saya ada orang kok. Nanti saya datang ke rumah Bapak, gak usah 500 tapi 350.000 gitu. Ada save-nya, hematnya itu 150.000 begitu.
Nah, itu bisa terjadi. Ini resiko yang harus Anda ini. Makanya Anda harus tahu juga, berkecimpung juga di situ gitu loh. Yang pertama Anda harus apa tadi? Gaji karyawan, jadi resiko kerugian di Anda. Kalau borongan, setoran, ini resiko ada di teknisi. Tapi Anda juga ada resiko yang seperti saya bilang tadi. Yang ketiga, ini sama-sama tidak aman. Artinya borongan. Borongan itu bagi hasil lah, istilahnya gitulah, bagi hasil. Bagi hasil itu misalnya dari omset 100 juta misalnya nih, untuk salon mobilnya 100 juta. Kalau deal-dealannya dengan teknisi adalah 40-60, jadi teknisi itu di angka 40 juta, Anda dapat 60. Tapi kalau misalnya dapatnya cuma 10 juta, ya teknisi dapat 4 juta, Anda 6 juta. Sama-sama tidak aman, tapi ini sama-sama solusi gitu loh. Nanti di posisi ketiga ini Anda bisa sediakan, itu tergantung bagi hasilnya tadi. Yang menyediakan obat harusnya yang lebih besar. Nah, kalau menyediakan obatnya yang teknisi, Anda menyediakan tempatnya, itu bisa 50-50 seperti itu. Jadi bagi hasil ya, bagi hasil borongan, bagi hasil setoran sama gaji karyawan, gaji bulanan. Ya, saya rasa itulah, nggak usah panjang-panjang lah ya, jelas menjelaskan ke Anda bahwa ya ini salon mobil. Harusnya Anda tahu dulu tentang car wash, cuci dan salon mobil, car wash and auto detailing. Anda harus tahu cuci dan salon mobil, baru Anda bisa buka usahanya. Kalau Anda belum tahu, ya mungkin gampang deh, car wash itu cuman begitu doang, ya paling begini-begini. Enggak sesederhana itu. Makanya Anda harus tahu dulu, Anda baru eksekusi untuk buka usahanya. Itu loh maksud video saya yang sebanyak ini, edukasinya seperti itu ya. Jangan sampai setelah jalan seperti ini Anda baru browsing, Anda harus searching bagaimana sih untuk mengelola salon mobil, bagaimana sih supaya cuci mobil rame. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, setelah Anda menguasai, baru Anda buka, itu lebih efektif gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Mau kritik, mau saran, silahkan di kolom komentar WA, Facebook, Instagram, semua tertera di sini. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.